Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki segmen Market Buzz dan beberapa informasi yang menarik ataupun sentimen pasar pagi hari ini yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah menghadap Joko Widodo, Bahlil Lahadalia sebut realisasi investasi tahun 2022 melebihi target 1.200 triliun rupiah. Kemudian ada sentimen mengenai dolar mayoritas datar, fokus inflasi Amerika Serikat pasca Powell tidak beri sinyal kebijakan. Dan sentimen berikutnya adalah bursa Eropa bergerak naik, sektor retail jadi fokus saat musim pendapatan dimulai. Dan sentimen berikutnya adalah mata uang Asia turun sementara dolar cenderung stabil sebelum rilis inflasi. Agenda emiten pemirsa agenda ekonomi maksud kami diantaranya adalah ada data mengenai IHK China di bulan Desember secara month on month, kemudian ada kredit bank secara year on year di bulan Desember dari seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi untuk lelang surat utang 10 tahun juga ada datanya, kemudian ada laporan bulanan dari European Central Bank, kemudian juga ada dari India mengenai IHK India. Agenda emiten dari Adaro, tanggal pembayaran dividen tunai interim Adaro Energi Indonesia Tbk, IPCC, tanggal pembayaran dividen tunai interim PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, dan juga dari PBRX tanggal KUM-HM ETD, Pan Brothers Tbk, kemudian dari TRIN, tanggal akhir perdagangan HM ETD, PT Perintis Trinity Property Tbk, kemudian ada Trio, pemberitahuan RUPS, rencana Trikomsel, OK Tbk. Dan kita akan simak bersama pemirsa pembukaan dari Bursa Asia pagi hari ini. Seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi, untuk Nikkei dibuka melemah 0,01%, sementara STI Singapura menguat 0,1%, Kospi Korea melemah 0,02% dan Hang Seng Hong Kong menguat 0,76%. Ya, pemirsa, kinerja sektor telekomunikasi diprediksi moncer di tahun 2023. Ketergantungan masyarakat akan layanan data membuat sektor ini bahkan memiliki tingkat ketahanan yang baik di tengah prediksi resesi. Berbagai sentimen warnai volatilitas IHSG di awal tahun 2023 sejak perdagangan dibuka di awal tahun hingga saat ini IHSG catatkan pelemahan lebih dari 3%. Beberapa faktor yang memperberat kinerja IHSG ialah sentimen suku bunga The Fed yang diperkirakan akan terus naik. Kemudian di tengah tren pelemahan indeks harga saham gabungan, terdapat beberapa sektor yang berpotensi mengalami pertumbuhan pada tahun ini. Salah satunya adalah sektor telekomunikasi. Perusahaan penyedia jasa telekomunikasi termasuk penyedia jasa menara telekomunikasi tetap menunjukkan tren pertumbuhan seiring dengan tingginya permintaan jaringan ini ke depan. Perusahaan telekomunikasi masih memiliki potensi pertumbuhan yang pesat didukung tingginya permintaan transportasi data, backbone, backhaul, dan leased line menuju pusat data. Selain itu dihapusnya PPKM yang diikuti perbaikan ekonomi yang positif mendorong peningkatan kebutuhan layanan konektivitas internet. Sebenarnya apa saham-saham berkaitan dengan sektor telekomunikasi? Kami akan melakukan perbincangannya sesaat lagi. Dan berusaha untuk membahas mengenai proyeksi ataupun mungkin rekomendasi terkait dengan sektor-sektor berbasis telekomunikasi sudah bergabung bersama kami di studio ada Mas Yosua Zisoki, beliau adalah Senior Research Analyst dari PT Samuel Sekuritas Indonesia. Apa kabar Mas Yosua? Kabar baik Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Bicara mengenai apa yang kemudian menjadi sebuah bahasan yang menarik belakangan. Bagaimana kalau dilihat dari kinerja IHSG di awal tahun memang ini belum terlalu menggembirakan lah. Tapi kemudian kalau dilihat dari sektor-sektor yang cukup potensial ke depan di tahun 2023 ini adalah sektor telekomunikasi. Nah bicara mengenai ini, bagaimana Anda melihat pertumbuhan sektor telekomunikasi kalau kita bandingkan pada saat pandemi, kemudian pertumbuhannya sekarang. Itu growth-nya ataupun dinamikanya seperti apa, Mas Yosua? Yang pertama sebelum pandemi itu kan kita banyak emitennya cukup banyak dan juga kalau kita lihat persaingan ini sangat tinggi sekali ya. Terlebih ada 5 perusahaan yang berkecimpung di dunia telekomunikasi. Nah di situ terlihat bahwa kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi sekarang di mana kita dikuasai tinggal 3 operator saja. Nah ini jadi sesuatu yang cukup baik ya, karena apa? Karena berarti persaingannya tidak ada,
Jadi lebih banyak mereka akan bertumbuh untuk melebarkan sayap mereka dibandingkan dengan perang harga. Dan inilah membuat sektor telekomunikasi akan terlihat lebih baik lah di tahun ini. Karena kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu kalau ngomongin soal perang harga untuk menarik hati dari masyarakat begitu, ini malah justru memang membuat perusahaan telekomunikasi akhirnya agak-agak kerepotan lah begitu untuk mengejar itu begitu, tapi sekarang tidak lagi terjadi. Oke, kalau bicara mengenai prediksi permintaan dari masyarakat sendiri mengenai layanan data, apakah itu dari retail dan juga korporasi, ke depan tuh akan seperti apa, Mas Yuswa? Mungkin juga bisa melihat juga terkait dengan pertumbuhan dari sektor ekonomi digital dan lain sebagainya. Itu gimana tuh nanti ke depan? Ya, kalau kita lihat juga ya, telekomunikasi ini panen ketika pandemi. Semua orang pakai Zoom, semua orang berinteraksi di internet ya, karena tidak boleh ketemu sama sekali kan. Dan sekarang kan ada indikasi bahwa semua ekonomi sudah terbuka, lalu juga ekonomi jalan, dan pertanyaannya adalah apakah masih digunakan internet ini, dan ternyata kita prediksi masih akan stabil ya. Berbeda dengan komoditas yang ketika pandemi naik kencang sekarang sudah turun, kemungkinan besar untuk pemakaian data tidak akan turun karena ini sudah salah satu ya dalam tanda kutip bisa dibilang kebutuhan dari dasar lah dari masyarakat ya. Dan dengan era digital yang sangat tinggi sekarang, otomatis kebutuhan data akan semakin banyak. Dan kita tahu telekomunikasi sekarang sudah masuk semua ke dalam data ya, tidak ada lagi yang jaringan telepon, cukup jarang lah sekarang jaringan telepon, sehingga ini akan membuat pemakaian akan fokus di data. Dan dengan ada teknologi 4G dan sekarang masuk 5G ya, itu juga akan membantu untuk perusahaan-perusahaan ini akan lebih bagus lagi ke depan. Betul sekali. Sekarang juga masyarakat yang punya smartphone juga semakin banyak begitu, otomatis kebutuhan akan data sendiri khususnya di sektor masyarakat ataupun sektor retail ini akan terus meningkat, korporasi apalagi begitu ya. Oke, sejauh mana pertumbuhan ini juga dapat terproyeksi ataupun berimplikasi terhadap performa dari kinerja saham emiten-emiten berbasis telekomunikasi atau infrastruktur telekomunikasi? Ya. Seperti apa Mas Yusuf? Yang menarik adalah memang ketika 2020, 2021 itu naiknya cukup kencang. Ketika 2022 sudah mulai normal. Jadi ada sedikit penurunan, cuma kita lihat di tahun ini dengan ekonomi kita cukup lebih baik lagi, sehingga sebagai upaya untuk menarik masyarakat itu sekarang bukan dengan perang harga, tapi dengan melebarkan tadi ya jaringan lagi, mempertebal jaringan, memperkuat infrastruktur, sehingga satu dari telekomunikasinya tetap akan bagus karena dari Sabang sampai Merauke sudah menggunakan gadget sekarang. Lalu juga kita tahu banyak juga yang tidak balik untuk menjadi offline ya, seperti banyak juga yang tetap melakukan WFH untuk para kantornya, dan itu cukup baik. Dan di sisi lain untuk yang menara ataupun infrastruktur pembantunya ini didukung juga tadi. Sekarang game dari telekomunikasi adalah gimana caranya untuk lancar, gimana caranya untuk selalu membuat masyarakat atau konsumennya ini tidak kecewa dengan jaringannya yang lemot atau apa gitu. Nah inilah dibutuhkan menara-menara ini, plus juga ada fiber optik ya di dalamnya, karena ini perlu untuk menyalurkan data lebih cepat dan lebih stabil juga. Dan itulah mengapa selain telekomunikasi yang bagus, tapi infrastruktur pendukungnya yaitu adalah banyak menara di situ juga sekarang cukup bagus, dan juga kedepannya akan terus membaik ya kinerjanya karena kebutuhan dari para operator ini sangat tinggi. Betul sekali. Kita juga tidak lupa bagaimana sebetulnya sektor telekomunikasi ini juga menjadi backbone dari pemerataan pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu ya. Narasinya yang kemudian terus digaungkan oleh pemerintah, dan juga narasi ini direalisasikan melalui berbagai macam program-program pemerataan infrastruktur telekomunikasi ataupun informasi yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Sejauh mana sebetulnya dari hal dukungan policy dari pemerintah sendiri juga ini menjadi suplemen tersendiri lah untuk sektor berbasis telekomunikasi, Mas Yuswa? Iya, pemerintah dari Kominfo juga mencanangkan ada namanya Palaparing ya, dari Sabang sampai Merauke itu harus ada fiber optik sehingga pemerataannya lebih bagus lagi, dan juga didukung dengan satelit. Dan ini akan membantu para telekomunikasi ataupun operator ini untuk berinteraksi ataupun mempunyai koneksi ya di daerah-daerah yang terpencil. Kita tahu sekarang kan mungkin tahun 2005 hingga 2010 itu masih berkutat di Jabodetabek,
2010 langsung ke Jawa ya, dan sekarang sudah mulai ke Pulau Sumatera dan Kalimantan yang cukup banyak. Dan itu terbukti dengan rata-rata hampir 100% dari seluruh kota yang mempunyai ataupun daerah yang mempunyai populasi di situ sudah terjangkau oleh telekomunikasi. Dan itulah kenapa kita pikir cukup baiklah langkah pemerintah untuk melakukan hal itu, sehingga kedepannya dengan adanya awareness dari masyarakat tentang mungkin ada Telkom, ISAT atau XL di situ, itu akan membantu para perusahaan ini mendapatkan tambahan revenue ke depannya ya. Oke, since Anda menyebut beberapa emiten telekomunikasi tadi ada Telkom, kemudian ISAT dan juga ada XL, mungkin nanti juga bisa dibahas, Friend. Nah, analisanya mengenai Telkom dulu deh. Menurut Anda seperti apa growth-nya ataupun mungkin semenarik apa sebetulnya emiten ini? Oke, dibilang menarik, dia yang paling besar ya di Indonesia. Kita tidak pungkiri Telkom itu memiliki anak usaha namanya Telkomsel. Dan Telkomsel itulah memang punya pemerintah, tapi dia juga yang paling besar di Indonesia. Dan kita pikir dengan adanya dia sudah masuk ke 5G, growth-nya akan cukup besar di situ. Walaupun mereka butuh capex yang cukup besar juga untuk infrastrukturnya juga ya, untuk backbone dari 5G-nya sendiri. Tapi melihat dari situ mereka cukup bagus dan mereka sudah mau ekspansi ke data center, lalu mereka juga punya anak usaha MTEL ya, itu juga bergerak di bidang menara. Jadi seluruh sektor telekomunikasi, baik telekomunikasinya maupun infrastrukturnya mereka hampir kuasai semua, sehingga menjadi salah satu yang paling bagus ya menurut kita. Walaupun ada beberapa investasi yang mungkin kemarin agak kena di mereka, tapi kita lihat ke depannya harusnya sih jadi lebih bagus lah, investasi tersebut kayaknya one off saja. Oke, kalau dilihat dari harga terakhir sebetulnya untuk Telkom sendiri, ini seberapa menarik sih Mas Yosua untuk kemudian bisa masuk ke Telkom? Oke, Telkom sekarang kan masih di bawah 4.000 ya. Saya juga sekalian ngecek di RTI ya. Masih 3.800-an. Nah, kita pikir harga wajarnya masih di atas itu. Harga wajar kita di 4.500. Kalau sekarang karena kenapa kita masih bisa bilang baik untuk Telkom, karena secara valuasi atau EV per EBITDA biasanya perusahaan menara ataupun telekomunikasi dihargai dengan itu. EV per EBITDA-nya ini cukup murah. Itu di 5 kalian, 5 sampai 6 kali, biasanya dia di 7 kali, sehingga masih ada potensial upside untuk ke sana. Oke, ya secara target price untuk Telkom sendiri ada di level berapa menurut Anda? 4.500 untuk 4.500 di akhir tahun? ya untuk 12 bulan ke depan. Menarik. Setelah Telkom ada ISAT, XL dan Friend. ISAT dulu, seperti apa untuk ISAT? ISAT, nah ISAT ini setelah merge dengan Tri ya, ini jadi salah satu, tadinya kuda hitam, sekarang merangkak langsung jadi nomor 2, tadinya mengalahkan XL ya. Karena adanya merge antara ISAT dan Tri. Nah, game mereka sekarang adalah gimana caranya untuk yang tadi redundant, yang tadinya mungkin di menara ini ada BTS-nya ISAT dan BTS-nya Tri, gimana caranya untuk bisa lebih efisien. Nah, ini menariknya ISAT adalah dia bisa melebarkan jaringan tanpa keluar capex yang cukup besar, tanpa keluar modal yang cukup besar. Kenapa? Karena bisa saja langsung yang tadi BTS-nya ada 2, ISAT dan Tri, Indosat dan Tri, yang Tri-nya dipindah. Jadi tanpa mengeluarkan capex mereka bisa ekspansi lebih bagus. Nah, itulah yang kita harapkan terjadi di tahun 2023 ini. Dan juga akan terus naik ya hingga 2027 kita pikir ya. Oke, 6025 level terakhir ISAT, target price-nya Anda melihat di level berapa? ISAT kita pikir dengan valuasi juga EV per EBITDA-nya baru 4 kali, dia bisa naik ke 5 kali, seharusnya sih untuk dihargai 7.500 juga cukup baik ya. Oke, 7.500 sampai akhir tahun 2023. Harga wajarnya menurut kami sama sekuritas di 7.500. Oke, baik. Dan berikutnya ada XL, seperti apa analisisnya? Nah, ini dia, XL ini paling murah di antara yang lain secara EV per EBITDA, dia 3 kali, Indosat itu 4 kali, TLKM itu di 5 sampai 6 kali ya. Jadi terlihat dari situ bahwa paling murah adalah XL, sehingga harusnya bisa naik lebih kencang lagi ya, karena yang lain harusnya biasanya stabil ataupun biasanya
memang rata-rata itu di 5 hingga 8 kali dan dia baru 3 sehingga dia bisa naik cukup kencang. Kita pikir di 3.500 ya mungkin akan terjadilah untuk di tahun ini. Karena secara sentimen sendiri untuk sektor telekomunikasi sangat-sangat baik begitu ya. Makanya ini kemudian diperkirakan akan mengatur kinerja dari XL sendiri. Oke, terakhir untuk operator seluler ini ada Friend. Seperti apa analisisnya untuk Friend? Friend, nah Friend yang paling tricky ya karena dia kalau dibilang pangsa pasarnya juga paling ya nomor 4 lah ya, bukan yang paling kecil tapi nomor 4 dan juga gimana caranya dia bisa memaksimalkan 5G yang mereka sudah dapat. Saat ini baru yang punya adalah Telkom dan juga Friend yang punya 5G dan ini apakah bisa dimanfaatkan oleh Friend ke depannya. Kita masih menunggu itu, jadi kita harus melihat kalau misalkan dengan apa yang terjadi sekarang terkesan belum terlalu menarik untuk Friend. Tapi jika dia bisa memaksimalkan 5G yang mereka punya dan juga bisa melebarkan sayap tidak hanya di Jabodetabek dan Bali, ini akan membuat revenue mereka akan meningkat cukup besar ya. Dan itu akan membantu laba bersih bagus sehingga valuasi juga semakin menarik gitu ya. Sebetulnya karena secara demand untuk 5G sendiri juga memang belum tumbuh sebegitunya begitu ya di Indonesia ya. Tapi sekarang udah mulai Mas, karena sekarang 5G ini HP-HP yang handphone yang di bawah 5 juta sudah cukup banyak lah sekarang yang sudah bisa 5G. Nah tinggal infrastrukturnya aja dari Telkom dan Friend seperti apa. Oke, siap. Di akhir tahun 2023 untuk Friend sendiri ditargetkan di level berapa Mas Yosua? Nah Friend ini fluktuatifnya cukup tinggi. Kita pikir dengan ekonomi yang cukup bagus dan juga tidak ada persaingan yang cukup masif ya di dunia telekomunikasi sekarang, seharusnya minimal ke 81 sih cukup mudah ya untuk Friend ke depan. Baik, oke, itu terdiri untuk saham-saham operator seluler. Lalu bagaimana analisisnya untuk saham-saham berbasis infrastruktur telekomunikasi? Usai jeda berikut kita akan bahas Mas Yosua dan tetap bersama kami. Usai jeda Market Buzz akan segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan saya masih berbincang bersama Mas Yosua Zisoki, beliau adalah Senior Research Analyst PT Samuel Sekuritas Indonesia. Kalau tadi kita membahas dan juga melihat potensi dari emiten-emiten operator seluler lah ya. Potensinya sampai dengan akhir tahun 2023 seperti apa. Tadi disampaikan memang ada optimisme tersendiri lah. Karena secara demand sendiri kemudian juga playing field dari sektor ini juga memang sedang menarik lah. Apakah itu dilihat dari persaingannya ataupun mungkin dari policy yang diterapkan oleh pemerintah mengenai pemerataan infrastruktur informasi ataupun telekomunikasi. Kita akan spesifik bicara mengenai emiten ataupun saham-saham infrastruktur telekomunikasi. Kita ada MTEL, Tower, Tebik dan juga yang terakhir ada Mora. Ini kalau ngomongin soal growth-nya dari share sektoral deh Mas Yosua untuk infrastruktur telekomunikasi, growth-nya seperti apa? Sejauh mana ini kemudian mengikuti pergerakan dari sektor operator seluler yang memang secara growth ataupun secara demand juga memang tinggi begitu. Nah itu inline nggak? Ya, itulah ketika Telkom, Isat dan XL waktu 2020 itu panen raya, sehingga tidak memerlukan lagi untuk cut cost untuk karena adanya persaingan sehingga harga data harus dimurahkan dan juga persaingannya di situ. Nah, sekarang mereka bersaing di level di mana harus bagaimana caranya masyarakat puas, bagaimana caranya jaringan tidak lemot, bagaimana caranya masyarakat memilih operator ini bukan karena harga tapi karena kualitas jaringannya. Karena kita sekarang kan game ini kan butuh dengan internet yang cukup stabil, lalu juga ada banyak hal lah ya, terutama juga sekolah ataupun kantoran juga butuh internet yang cukup stabil. Nah maka dari itu dibutuhkan lebih banyak juga persaingan di jaringan ya. Jadi jaringannya bagaimana caranya untuk melebarkan jaringan dan juga memperkuat jaringan yang sudah ada. Itulah mengapa kebutuhan akan menara dan fiber optik itu terus tumbuh dari tahun ke tahun. Nah, tapi karena adanya merge antara Isat dan Tri itu membuat sedikit terhambat ya di tahun 2022 kemarin karena mereka tidak perlu banyak untuk menambah menara karena inilah yang membuat agak sedikit terhambat di 2022, tidak seperti di telekomunikasinya. Cuma dengan konsolidasinya sudah selesai, harusnya di tahun 2023
ini akan juga bersaing ataupun akan juga sama pertumbuhannya dengan industri telekomunikasi. Karena tadi kebutuhannya makin banyak sehingga growth-nya akan cukup eksponensial lah kalau menurut kami. Service layanan data tidak akan tersampaikan kalau nggak ada infrastruktur ya begitu ya, kalau nggak ada backbone-nya gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Kita ke MTEL terlebih dahulu. Menarik apa secara fundamental emiten yang satu ini? Oke, MTEL fundamentalnya dia adalah yang paling banyak punya menara di Indonesia, walaupun secara fiber optik mereka masih kalah. Dan fiber optik dan menara ini sangat dibutuhkan untuk 5G ya. Kebetulan 5G-nya belum jalan, tapi ketika 5G sudah jalan, mereka harus genjot di fiber optiknya karena mereka sangat kalah di situ. Nah, tapi secara fundamental dengan dia punya paling banyak ya berarti penguasa pasarnya adalah MTEL dan ini membuat kedepannya harusnya naiknya cukup besar dan ada rasio namanya tenancy rasio di mana satu menara ini untuk MTEL ini baru 1,5 artinya tidak semua menara yang dimiliki MTEL memiliki BTS lebih dari satu atau disewa lebih dari satu. Jadi ada setengahnya disewa satu saja gitu ya. Jadi ini ada potensial untuk selain Telkomsel ada ISAT dan juga XL untuk masuk ke dalamnya. Jadi itu growth-nya masih cukup tinggi. Dan sekarang dihargai cukup murah, EV per EBITDA-nya itu kurang dari 10 ya. Dan kalau kita tahu menara ini harusnya dihargainya lebih tinggi. Biasanya sih dihargai dari 12 hingga 15 kali EV per EBITDA. Dan dengan MTEL sekarang di harga 695 kita masih optimis dia ke 900 sih untuk MTEL. 900 sampai dengan akhir tahun 2023. Oke, dari MTEL kita ke Mora. Nah ini seberapa menarik secara fundamental Mora sendiri, Mas Yuswa, sejauh mana secara potensi pergerakan harga saham begitu juga diproyeksikan akan cukup menarik lah sampai dengan akhir tahun 2023. Oh ya, kan dia belum lama ini kan turun cukup dalam ya saham Mora ya. Jadi terlihat malah cukup murah sekarang. Dia itu biasanya kan di level 500-an terus turun ke 400-an sekarang ya. Jadi cukup murah dan kalau kita lihat secara fundamental mereka cukup solid. Di mana tahun lalu itu growth-nya aja 9 month-nya aja itu 16% dari laba bersih. Di tahun ini harusnya bisa naik lagi karena mereka bermain di level yang niche market. Ya tidak seperti menara yang hanya menara saja, dia main di fiber optik ya, yang bahkan fiber optiknya bukan menghubungkan menara ke menara, tapi sudah masuk ke konsumen. Nah, jadi ada beberapa dia sudah punya untuk langganan di situ ya. Lalu juga dia punya backbone yang ada kerjasama dengan Palaparing, ini juga sesuatu yang baru. Dan itulah membuat Mora ini terlihat lebih menarik dibandingkan yang lain. Apalagi valuasinya sekarang EV per EBITDA-nya di level 5 kali. Dan ini berarti ada potensi untuk naik. Kalau kita bandingkan dengan tower company yang dihargai di harga 12-15 kali, berarti ada potensial naiknya cukup tinggi untuk Mora. Kalau menurut saya untuk naik ke 500-an saja cukup mudah ya untuk Mora. Ya. Tapi targetnya mungkin bisa ke 650 ya. 650 di akhir tahun 2023. Harga terakhir ini nampaknya ada pergerakan positif untuk Mora ada di level 446 begitu ya dari pembukaan sesi 1 tadi. Oke. Untuk Mora itu tadi dia analisanya. Setelah Mora kita akan bahas mengenai saham lainnya yaitu adalah di Tower sendiri. Seperti apa untuk TOWR? Oke, TOWR kalau kita bicara tentang yang independen ya, TOWR ini adalah yang paling besar ya. Karena MTEL ini kan dimiliki oleh Telkom ya. Nah, jadi di situ dari awal grup Jarum ini cukup banyak ekspansi ya dari menaranya sendiri dan kalau dilihat dari rasio debt to EBITDA-nya ataupun dilihat dari rasio-rasio keuangan yang mereka cukup bagus. Sehingga kedepannya ketika ada permintaan menara baru dari Telkom, Indosat ataupun XL ya, dengan status mereka sebagai sesuatu yang independen ya, jadi mereka ketiga plus friend juga ketika mereka mau berekspansi, mereka tidak ragu untuk memilih Protelindo ataupun TOWR ini. Nah, sehingga kita pikir dengan sekarang harga valuasinya di 10 kali EV per EBITDA harusnya bisa naik lagi ke 13 kalian ya. Jadi cukup baik, terlebih juga dia punya cukup panjang ya, dia punya fiber optik yang sangat-sangat menunjang untuk 5G ataupun 4G plus. Jadi
ini sangat bisa dimanfaatkan untuk TOWR ini untuk mendapatkan tambahan dari menara penyewaan menara. Jadi TOWR sekarang harganya kan di 1150. 150, kita masih bisa Di berapa? expect dia di 1.600 Oke, baik sampai akhir. TOWR sampai akhir tahun ini. Oke, tebik seperti apa usaha jeda berikut ini kita lanjutkan sekalian kita kemudian menganalisa pembukaan dari Bursa Efek Indonesia ataupun IHSG di pagi hari ini pemirsa, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, masih berbincang bersama Mas Yosua Zizoki, Senior Research Analyst dari PT Samuel Sekuritas Indonesia, mengenai tebik seperti apa analisisnya? Tebik kalau kita lihat yang paling mahal ya secara valuasi, sehingga kita prediksi sih ke depan masih bisa tumbuh, tapi secara valuasi karena paling mahal maka harga wajarnya juga tidak terlalu naik tinggi ya. Kita prediksi dia ada di 2.500 hingga akhir tahun sih untuk tebik. Oke, sedikit summary mengenai sektor telekomunikasi ataupun infrastruktur telekomunikasi gitu. Apa tips investasi dari Anda, Mas? Oke, kita tahu kalau sektor ini cukup baik ya, dan kedepannya harusnya pertumbuhannya ini masih akan ada. Nah, tapi masalahnya adalah timingnya aja, dan kita tahu ketika kalau bicara telekomunikasi sekarang sudah bukan infrastruktur, sekarang sudah terlihat telekomunikasi ini sebagai konsumen, customer goods lah ya, kalau kita bilang customer goods lah. Karena kebutuhannya cukup dasar untuk telekomunikasi zaman sekarang, sehingga itu menyebabkan kita cukup harus bisa memilih mana yang bagus. Dan kalau kita bicara tahun ini adalah tahun politik, sehingga harusnya perusahaan-perusahaan yang berbasis consumer goods ini akan naik, dan salah satunya adalah telekomunikasi. Jadi itu menurut kami power dari telekomunikasi adalah di situ. Nah, untuk infrastrukturnya sendiri, ketika telekomunikasinya naik, seharusnya itu juga dibarengi ataupun akan ikut juga si menara-menara atau infrastrukturnya ini, sehingga semuanya akan cukup baik. Cuma ditunggu saja ketika banyak pemakaian data ataupun kita tinggal menunggu bentar lagi laporan keuangan keluar. Jadi itu akan menjadi salah satu pedoman untuk investor untuk memilih mana yang paling murah ataupun yang bisa naik lagi ke depannya. Betul, momentum harga juga ini memang perlu dilihat dan juga dimanfaatkan begitu ya. Pilih saham-saham berbasis telekomunikasi ataupun infrastruktur telekomunikasi yang memang secara harga masih menarik lah, masih murah lah gitu ya. Oke, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan IHSG di pagi hari ini di sesi 1. Pemirsa, seperti Anda dapat saksikan di layar televisi, IHSG di pagi hari ini dibuka dengan kondisi seperti apa, kita lihat. Ya, untuk pembukaan IHSG pagi hari ini dibuka menguat 0,07% di level 6.589,06, kemudian Jakarta Islamic Index melemah 0,53% di level 576,618, LQ45 menguat 0,2% di level 896,737. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Bank BRI, BBCA, kemudian juga ada Bank Mandiri dan Bumi dengan penguatan masing-masing 1,37%, 0,31%, 1,4%, dan 0,68%. Top losers, Astra Internasional, kemudian juga ada Telkom, dan juga ada ITMG, dan juga berikutnya ada Adaro dengan pelemahan masing-masing 0,48%, 2,07%, 1,11%, dan 2,2%. Baik, sedikit mengenai analisa Anda, pergerakan IHSG hari ini akan seperti apa? Singkat, Mas Yosua. Oke, harusnya rebound ya, karena Amerika juga rebound dan kita udah terjerembab cukup dalam ya, jadi harusnya bisa menghijau lah hingga akhir hari ini. Baik, kita lihat nanti perdagangannya seperti apa, dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Mas Yosua, thank you sudah gabung bersama kami dan